Dalam Tuhan Yesus yang siap menerima firman Allah, katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita di sesi yang kedua. Senang bertemu dengan Bapak Ibu. Di tahun 2022 gereja kita membahas kesehatan rohani. Katakan kesehatan rohani. Harapan gereja ini, setiap jemaat atau simpatisan yang datang memiliki doa pribadi minimal 15 menit sehari sembahyang, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan punya waktu membaca Alkitab saat teduh. Karena doa itu adalah napas nepes. Kalau kita nggak bernapas berarti mati rohani kita. Dan firman Allah itu adalah makanan kita. Makanan rohani kita. Kata Tuhan Yesus, kita hidup bukan hanya dari roti, tapi dari firman Allah. Dari setiap perkataan Tuhan. Jadi saudara, ketika saudara mendengarkan firman Allah, sebenarnya saudara sedang makan perkataan Tuhan. Dan makanan rohani kita adalah firman Allah. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, tidak ada lagi alasan sibuk, gak punya waktu. Sekarang ini HP kita, gadget kita bisa sampai nyuci piring. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu dibacakan. Jadi saudara klik Roma 10 ayat 1 sampai habis. Maka saudara nyuci piring, kitab Roma itu dibacakan. Canggih sekarang. Kalau nggak tahu tanya staff full timer. Karena itu sudah ada di download. Ya, saya udah bagi di grup pelayan. Jadi gak punya waktu lagi kita sibuk. Sambil kita bawa mobil, kita dengarkan firman Tuhan. Tapi jauh lebih bagus, secara khusus kita datang kepada Tuhan. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya tambahkan padamu. Jadi bangun pagi-pagi hari, berdoa 15 menit, sembahyang bersama keluarga, bersama anak-anak. Kalaupun gak bisa semuanya, sendiri dan baca firman Allah. Selama Mei kita akan bicara tentang karakter pribadi kuat dan sehat. Di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hati yang tulus, karakter yang tulus, bagaimana hati yang tabah. Minggu ini kita belajar rendah hati dan rela melayani. Kenapa kita sampai sangat berfokus masalah hati yang tabah, hati yang tulus, hati yang rendah hati yang rela melayani. Karena hati itu adalah pusat kehidupan. Karena hatilah kunci segala kehidupanmu. Maka Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita gak bisa jaga mulut orang. Kita gak bisa jaga perkataan orang tentang kita. Kita gak bisa jaga yang di luar. Yang bisa kita jaga hati kita. Ketika orang berkata negatif tentang dirimu, hatimu jaga, jangan sakit hati. Ketika ada orang yang tidak enak denganmu, engkau tetap menjaga hatimu. Jadi hati kita ini sangat waspada kita jaga. Karena disinilah pusat kehidupan. Kalau hatimu terluka, itu mempengaruhi perkataanmu, mempengaruhi tindakanmu, mempengaruhi emosimu. Oleh karena itu, jangan mau hatimu terluka. Jaga hatimu dengan waspada. Supaya engkau tetap sehat dan baik. Nah saudara yang saya kasihi, apakah arti rendah hati? Rendah hati itu artinya adalah disebut humble, bahasa Inggris, bahasa Arab katanya tawaduh. Artinya ialah suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri. Sehingga dengannya seorang tidaklah mengangkuh dan tidak pula menyombong. Jadi kerendahan hati, kesadaran saya terbatas. Saya punya kemampuan yang sangat terbatas. Sehingga saya berkata, saya tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. I am zero but Jesus one. One with zero become 10. Saya 0, Tuhan Yesus 1. 1 0 ditambahkan menjadi 10. Hidupmu mungkin gak ada apa-apanya. Hidupmu mungkin tidak dipandang. Tetapi kalau ada Yesus dalam hidupmu 10. You are 10. Hidupmu sempurna. Karena kesempurnaanmu bukan karena perbuatanmu, bukan gelarmu, bukan pengetahuan teologiamu. Kesempurnaanmu adalah karena darah Yesus dalam dirimu. Kalau engkau memiliki darah Yesus di mata Tuhan, engkau sempurna. Yang bisa menyempurnakan kita bukan perbuatan baik, bukan usaha kita.
Yang menyempurnakan kita adalah kasih karunia lewat iman, percaya di kayu salib. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, sadari, memiliki kerendahan hati dan rela melayani. Sehingga saudara jauh dari sombong, congkak. 1 Petrus 5 ayat 5 bilang begini, sama-sama kita baca di depan. 1, 2 ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sama-sama katakan, Allah menentang orang yang congkak dan tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 1, 2 ya. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Berapa banyak di ruangan ini yang rendah hati? Angkat tangan. Berapa banyak yang mau mengaku, aku masih sombong? Angkat tangan. Berapa banyak nggak tahu, aku sombong atau rendah hati? Maju ke depan. Saudara, yang menilaimu orang lain. Yang menilai saya orang lain. Lucu kalau saya bilang sama saudara, saya pendeta rendah hati. Justru ketika saya bilang saya pendeta rendah hati, saya pendeta sombong. Tapi kalau saya berkata, jujur, saya masih ada punya kesombongan. Orang yang bertengkar itu orang sombong. Kalau saudara masih ada bertengkar, marbadai, masih ada kesombongan. Amin, Perbada? Siapa di sini masih ada bertengkar? Coba angkat tangan. Ya. Tanya sebelahnya, kapan terakhir kali kau bertengkar? Tanya sebelahnya dulu. Orang yang bertengkar itu orang sombong. Satu aja rendah hati, nggak ada bertengkar. Contoh, kalau suaminya rendah hati, istrinya sombong, ngomel terus. Suaminya rendah hati, diam aja. Itu namanya nggak bertengkar, itu namanya dijolimi. Saudara, oleh karena saya katakan sama saudara, satu aja rendah hati, selamatnya pernikahan, selamatnya keluarga, selamat. Dua-duanya rendah hati, sorga turun. Dua-duanya sombong, neraka turun. Pecah. Saudara makin tambah usia, makin gak kepingin bertengkar. Saya bertambah usia saya tahun ini 52. Mungkin entah kenapa di hatiku, iya. Makin tambah usia makin gak kepingin bertengkar. Rasanya udahlah, selesailah bertengkar dengan istri. Dengan anak-anak. Dengan Eda CS. Amin, Eda. Dengan mertuamu. Udahlah, hidup ini singkat. Untuk apa bertengkar? Tinggalkan dunia ini dengan damai. Amin. Nggak lama kok, angkanya pun udah dibilang 70. Oleh karena itu kita belajar, buang kecongkakan, buang sombong, tapi kita belajar rendah hati. Kita belajar dari tokoh yang pertama aja dulu, di Matius 11 ayat 28 dan 29. Matius 11, 28, 29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau saya baca ayat yang ke-30, ayat yang ke-30 bilang begini, sebab kuk yang kupasang, beban itu kuk, yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi beban atau kuk yang dari Tuhan itu enak dan ringan. Beban, tantangan, masalah yang kita hadapi itu enak dan ringan. Kalau kita menghadapinya dengan cara Tuhan. Oleh karena itu ayat ini berkata, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu, berbeban berat. Tuhan tahu suatu waktu kita letih dan lesu. Tidak ada orang yang kuat terus. Tidak ada orang yang kuat terus. Motivator pun perlu dimotivasi. Pendeta pun perlu dikuatkan. Kami pengkhotbah seperti ini pun perlu dikuatkan. Tidak ada orang yang kuat, yang tidak ada orang yang terlalu kuat, tidak perlu dikuatkan.
Tidak ada, percaya sama saya katakan, pendeta mana saudara favoritkan, pasti ada down. Pasti ada drop, bahkan muncul putus asa. Nabi Elia mengalami itu. Ketika dikejar-kejar oleh Ratu Isabel, mau dibunuh. Dia ingin mengakhiri hidup. Artinya apa? Semua orang bisa letih dan lesu. Oleh karena itu Tuhan menawarkan kepada kita, datang pada Tuhan. Ketika kita datang pada Tuhan, kata ayat ini, kata firman ini jelas. Orang yang berbeban berat, orang yang letih dan lesu, engkau akan menerima kelegaan dan ketenangan. Beberapa istri-istri yang sudah mulai pisah dengan pasangannya, enggak 1, 2, enggak 3, enggak 10 lagi yang saya wawancarai. Karena saya konselor keluarga. Dan saya juga punya keluarga yang cukup berat permasalahannya, bukan mudah. Sampai saya sekolah konselor keluarga. Bahkan mereka bilang, udahlah Pak Pendeta, bisa enggak gini Pak Pendeta? Karena saya bilang, mau enggak rujuk aja, disatukan kembali. Karena Tuhan enggak kepingin ada perceraian sampai maut memisahkan. Saya bilang, cobalah, saya doakan, saya bantu, bagaimana caranya. Dia bilang, Pak Pendeta, saya sudah letih, saya sudah capek, sambilnya menangis. Saya sudah letih Pak Pendeta, saya sudah capek. Capek Pak Pendeta. Dari nadanya, dari air matanya, saya merasa empati. Gak 1, 2 perempuan capek dalam pernikahan. Bahkan sampai capeknya, ada temanku dokter masuk rumah sakit jiwa. Ada yang ku tahu bunuh diri. Capek. Dia bilang capeknya itu capek. Kayak gini kan saya sudah tenang Pak. Bisa gak di sisa hidup ini aku tenang? Saya gak diganggu dia lagi. Saya gak ditakuti dia lagi. Tapi bukan hanya istri yang capek. Zaman sekarang imbang. Ada juga suami yang ngaku sama saya udah capek Pak. Kenapa? Pagi direpeti, siang direpeti. Malam dibom. Dia pun capek. Saking capek dan letihnya, dia ingin pisah. Nomor 1, Departemen Agama. Penyebab perceraian adalah disharmonis. Bukan selingkuh, bukan pemukulan. Tapi nomor 1 adalah karena mereka capek dalam pernikahan. Makanya kita buka di gereja ini iCare Keluarga Milenial. Untuk menolong yang baru menikah ini. Supaya mereka tertolong dengan pengalaman saya, dengan Pak Jaya, kami sama-sama sekolah. Bukan bagus, sempurna pernikahan kami. Tapi kami belajar dan kami bisa berbagi. Oleh karena itu saudaraku, orang bisa letih. Dalam pelayanan pun bisa letih. Bisa lesu. Saking capek dan letihnya, bisa tidur di depan ini, bisa tidur. Letih lesu. Semua kita bisa letih dan lesu. I'm sorry, jangan merasa tertuduh ya. Kalaupun nanti mau tidur, permisi aja. Maksudnya, saudara, kok bisa ke situ ya larinya ya. Nanti habis ini saya disalibkan orang ini nampaknya. Oke, maksud saya adalah, mana lebih capek? Capek otot atau capek hati? Capek hati loh, 10 kali lipat lebih capek dibandingkan capek otot. Orang mungkin cangkol, capek otot. Istirahat selesai, makan. Capek hati, makan pun. Bisa gak masuk. Bisa gak ketelan. Saya udah lihat orang makan. Berada tenagamu. Gak ketelan Pak. Mari ku telan. Orang ayam penyek Jakarta masa gak ketelan. Orang capek hati itu makan aja gak ketelan, ngunyah pun gak kuat, ngunyah dalam hati gue. Tapi ada juga orang yang terbalik, makin stres dia, makin cepat ngunyah. Ada juga yang gue tahu. Makin stres dia, makin gemuk dia, makin banyak makan. Saudara, ada orang yang capek hati. Banyak masalah pekerjaan, rutinitas bangun pagi pergi, letih dan lesu bertengkar pergi di kantornya, ada
pertengkaran, ada perseteruan, capek. Tuhan tahu kita bisa letih dan lesu, berbeban berat. Tuhan berkatakan, datanglah padaku, maka engkau akan mendapat kelegaan. Tapi enggak cukup hanya ayat 28. Saudara harus sampai ayat 29. Kalau saudara datang pada Yesus mau lega, mau tenang, saudara harus memiliki karakter Yesus. Yaitu ayat 29. Pikul lekuk yang kupasang, beban yang dari Tuhan. Dan belajarlah padaku, belajar pada Tuhan Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan Yesus, kunci tenang bukan ketika nangis-nangis. Bukan karena ketika saya bahasa roh, bukan. Kunci saya tenang adalah ketika saya punya karakter rendah hati. Saya punya karakter lemah lembut. Makanya orang yang rendah hati, dia akan lega dan tenang. Orang yang rendah hati tidak akan tersinggung. Orang yang rendah hati tidak akan kepahitan. Orang yang rendah hati tidak akan bertengkar. Orang yang rendah hati akan mengampuni. Orang yang rendah hati akan melepaskan berkat kepada musuhnya. Oleh karena itu Tuhan ajari kita adalah miliki kerendahan hati. Ketika datang kepada Yesus, kita datang supaya kita belajar dari karakternya. Yaitu pribadinya yang rendah hati. Ketika dia dibantai, ketika dia di depan Pontius Pilatus, dia ditutup matanya, dipukuli, diludahi. Dia diam, dia tidak menunjukkan kesombongan. Dia nggak menunjukkan arogansi ketika disalib berkata, katanya mau memulihkan bait Allah 3 hari. Dia bisa aja. Kalau dia mau sombong dan angkuh, dia bisa menunjukkan power dan kuasanya. Tapi dia tidak melakukan itu. Walaupun dia bisa. Dia menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang rendah hati. Dia menunjukkan pribadinya yang lemah lembut seperti domba yang dibantai. Domba bisu, dia diapain aja dia diam. Makanya dia tidak berbentuk manusia lagi. Saudara, ketika engkau rendah hati, ketika orang berkata apapun tentang dirimu, engkau tidak reaktif, engkau tidak membalas. Tuhan yang membalas, Tuhan hakim atas orang itu. Engkau gak sibuk membenarkan dirimu, pembuktian dirimu. Serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang melakukan bagiannya. Bagian kita adalah responi dengan benar. Yang benar satu waktu pasti muncul kebenaran. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara, mari sama-sama kita belajar rendah hati. Lemah lembut. Saya percaya kalau itu ada padamu, betapa tenang hatimu, betapa lega hatimu. Satu waktu saya pengalaman ada sombong di hati saya. Ketika ada orang berkomentar negatif, kata-kata yang tidak baik, baik sosmed, baik juga kata-kata langsung yang saya dengar, gelisah hati saya. Kok begitu ya omongan dia? Kok begitu ya omongan dia? Justru kesombongan saya itu membuat saya tersinggung dan sakit hati dan akibatnya saya tersiksa dan malam payah tidur. Saya belajar kepada Tuhan. Tuhan, aku mau tidur. Aku hanya katakan, intinya kau kenal hatiku. Apa yang mereka bilang tidak sesuai dengan kebenarannya. Bagianku sudah kulakukan. Seharian aku udah capek. Aku mau tidur. Dan aku tidur. Artinya apa? Tuhan lihat hatimu. 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan gak melihat penampilan luarmu. Tuhan melihat hatimu. Tuhan sangat penting dengan hatimu. Kalau hatimu rendah hati. Meskipun kau benar. Kau dipitnah. Kau disakiti. Jangan reaktif. Lakukan respon yang benar. Berkati. Percaya saya bilang. Engkau akan tenang dan akan lega. Orang yang menggosip juga akan capek kok. Dia menggosip. Satu waktu dia juga akan capek sendiri. Oleh karena itu kita akan belajar dari Yohanes Pembaptis di Markus 1 ayat 1 sampai 8. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ayat 2 sama-sama dibaca. Markus 1 ayat yang kedua. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis
dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Ayat 6. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara, siapakah Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah seorang guru yang dikenal oleh banyak orang pada zaman Yesus. Muridnya lebih banyak daripada murid Yesus. Dia adalah seorang yang sangat terkenal di zaman Yesus. Tetapi kita lihat tidak ada kesombongan di hati daripada Yohanes Pembaptis. Sampai dia berkata, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi ibu daripada Yohanes Pembaptis itu Elisabet. Ibu daripada Yesus adalah Maria. Jadi Maria dengan Elisabet itu adalah sepupu. Dan ayah daripada Yohanes Pembaptis adalah Imam Zakaria. Imam yang sangat dihormati. Artinya bahwa Yohanes Pembaptis punya alasan untuk dia sombong. Dia terkenal, banyak muridnya, banyak orang yang suka dengan dia. Dia anak seorang imam, dia dari suku Lewi, pengaruhnya besar. Tapi dia sadar, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan Yesus. Dia hanya membuka jalan untuk datangnya Tuhan Yesus. Beda lahir mereka pun 6 bulan. Yohanes Pembaptis duluan dan Yesus kemudian. Artinya saya mau sampaikan sama saudara. Mungkin ada alasanmu untuk engkau sombong karena kaya. Sombong karena berhasil. Sombong karena engkau merasa cantik. Ingat, Allah menentang orang congkak. Allah menentang orang sombong. Lihat, satu persatu di bangsa ini orang congkak ditangkap. Orang sombong ditangkap. Orang arogan, orang yang merasa hebat, orang yang menjolimi kebenaran. Bahkan orang yang dijolimi itu bilang, saya masih ingat di sidang dia bilang, satu persatu kalian akan menerima akibatnya dari Tuhan. Saya amati 3 tahun ini, semua yang dibilangnya benar. Ada yang mati mendadak, ada yang ketangkap, ada yang ketahuan dosanya, ada yang ngacir kemudian pulang ditangkap. Terlepas ada kekurangannya. Terlepas ada salahnya. Nggak ada manusia yang sempurna. Tapi saudara, orang benar akan dibela Tuhan. Kalau hatimu benar engkau akan dibela Tuhan. Mari jangan ada aroma, atmosfer kesombongan di hati kita. Kita buang. Mana tahu kita merasa udah S2, S3, pulang sombong. Nggak lihat lagi, nggak berpijak lagi ke bumi. Berjalan di awan-awan. Melihat orang sepertinya sebelah mata. Memandang orang merek pakaiannya apa, merek tasnya apa. Please. Jangan lakukan itu. Tuhan nggak lihat merek tasmu. Tuhan nggak lihat merek bajumu. Yang penting kau datang berbaju. Amin. Kadang-kadang wanita kan, Natal lalu bajuku warna ini. Natal ini ganti Saya bilang, siapa yang tahu warna bajumu tahun lalu? Wanita ini ya kurang kerjaan kadang-kadang. Tahu orang itu. Kurasa kurang kerjaan lah manusia ke gereja. Ingat-ingat warna baju orang. Setahun loh. Yang sekarang aja kalian pakai, minggu depan baju apa kalian pakai sama, nggak tahu aku itu. Pokoknya kalian datang ke gereja ini berbaju semua. Sekali lagi, jangan bangga. Sedikit pun jangan ada kebanggaan di hatimu. Mari kita belajar dari karakter Yohanes Pembaptis. Yang pertama kita akan lihat adalah dari Yohanes Pembaptis, yaitu hidupnya berfokus kepada Kristus. Katakan, hidup saya berfokus kepada Kristus. 1, 2 ya. Berfokus kepada Kristus. Jadi
Kita selalu tentang Yesus yang kita tinggikan. Kalau ada orang bilang, wah kamu sukses ya usahanya, terima kasih. Semua juga karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih. Tapi jangan juga sikit-sikit saudara semua juga ke Yesus. Ya artinya terlalu berlebih-lebihan kalimatnya. Oh ini tasmu cantik ya. Oh Yesus yang buat. Yesus yang buat. Bandung yang buat itu bukan Yesus. Rambutmu cantik kali. Buatan Yesus. Di mana salon Yesus? Kadang-kadang kan ada orang terlalu rohani kali, agamawi kali. Apa kabar? Haleluya. Mau kemana? Puji Tuhan. Kabar nenekmu kayak mana? Gloria Hosana. Kita pikir ini manusia planet atau manusia bumi. Enggak membumi lagi, rendah hatinya enggak tepat. Jongkok di Monas. Saudara, mari kita sama-sama belajar. Kita enggak ada apa-apanya tanpa Yesus. Hatimu yang penting sadar. Semua karena Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Tapi ingat, kebaikan Tuhan, kasih karunia juga ditentukan oleh kesiapanmu. Jadi kasih karunia itu adalah pemberian Tuhan dengan kita meresponinya. Nggak bisa gereja ini jadi kalau aku nggak meresponi. Nggak bisa sekolah kami jadi kalau nggak aku meresponi. Jadi ada bagian Tuhan memberikan kekuatan, memberikan damai. Tapi ada bagian saya bekerja. Berusaha, bertekun. Oleh karena itu saya mengajak saudara dan saya, sama-sama kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang berfokus kepada Kristus. Yohanes 3 ayat 26 sampai 30. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias. Itu kata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahului Yesus. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh, kata Yohanes Pembaptis. Ayat 30 sama-sama kita baca, 1, 2 ya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jadi ketika Yesus membaptis, kemudian murid-muridnya mulai membandingkan murid siapa lebih banyak, murid Yohanes Pembaptis atau murid Yesus. Bahkan murid-muridnya berkata, Yesus membaptis dan banyak murid-muridmu pergi ke sana. Yohanes Pembaptis tidak iri hati, tidak melarang, tidak memperkatakan yang negatif. Justru dia berkata, bukan aku Mesias, tapi dialah Mesias. Dialah juru selamat. Aku hanya membuka jalan. Aku hanya alatnya, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sekalipun Yohanes Pembaptis yang membaptis Tuhan Yesus. Dia tahu diri. Oleh karena itu, saya pun belajar. Saudara bukan jemaat saya, tapi jemaat Tuhan yang dititipkan di gereja ini. Kalau saudara pun datang tidak terdaftar di sini, enggak apa-apa. Enjoy. This is your home. Ini rumah Tuhan. Nggak usah buka slop datang kemari. Karena beberapa orang kemarin datang ke dalam, buka sepatu dia buka slop. Enggak, masuk aja saya bilang. This is your home. Welcome home. Saudara di sini at home. Oleh karena itu saya nggak merasa kalau ada orang yang pindah gereja dari GBI Pelita pindah ke tempat lain. Justru saya doakan. Berapa orang yang sudah pindah dari GBI Pelita? Saya bilang, bisa saya doakan? Bisa saya berkati. Saya berkati, saya doakan. Karena gereja itu semua milik Tuhan. Di sorga nggak ada yang namanya gereja GBI, gereja Pentakosta, gereja GKPI. Berapa merek nanti pelangkat di gereja di sorga. Saudara akan capek nanti keliling-keliling di sorga. Satu aja gereja di sorga, namanya gereja Yesus Kristus Tuhan. Itulah gereja dan kita adalah tubuhnya, dia adalah kepala gereja.
Jadi jangan banding-bandingkan, beda-bedakan, jangan. Semua sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saya melihat Yohanes Pembaptis selalu berfokus kepada Tuhan Yesus. Dalam seluruh hidupmu, selalulah engkau berkata, biar Tuhan makin besar, aku makin kecil. Sembunyikan aku Tuhan di belakang salibmu, supaya engkau yang dikenal. Kami para pendeta pun kadang-kadang bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Kami para pengkhotbah ini pun kepingin dikenal, diakui. Itu kesombongan. Harusnya seperti Yohanes Pembaptis. Biar aku semakin kecil, Tuhan semakin besar. Tuhan ditinggikan. Bukan merek GBI Pelita yang dibesarkan, tapi merek Tuhan Yesus. Jadi kalau engkau datang kemari, datanglah dengan aman. Yohanes Pembaptis lakukan baptisan selam, tanda pertobatan. Baptisan selam, tanda pertobatan. Kalau saudara rindu mengalami baptisan selam, hubungi. Tidak harus terdaftar di gereja. Ikut sel grup ICAR, tidak terdaftar di gereja. Tapi kalau untuk pemberkatan nikah, harus terdaftar. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, serahkan dirimu untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan. Yang kedua, Yohanes Pembaptis memberikan gaya hidup yang sederhana. Gaya hidup yang sederhana. Markus 1:6 sama-sama kita baca. 1-2 ya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Orang semakin ikut Yesus, hidupnya makin sederhana. Pakaiannya pun tidak lagi hal-hal yang bermerek mahal-mahal. Tapi semakin sederhana. Makanannya pun semakin sederhana. Saya katakan tadi Yohanes Pembaptis itu anak imam. Orang Lewi. Guru terkenal. Muridnya banyak. Dia bisa aja di zamannya itu bentuk mewah, kemewahan. Tapi dia nggak lakukan. Dia justru berbulu, apa dikatakan sini? Bajunya apa? Jubah bulu unta kasar. Jubah bulu unta kasar. Sangat sederhana. Ikat pinggangnya ikat pinggang kulit yang hanya ditari aja. Sangat sederhana. Dan makanannya apa? Belalang yang ada di hutan. Di padang gurun. Belalang dan madu. Sangat sederhana. Saudara, ketika Mother Teresa menerima hadiah Nobel. Dia ditawarkan satu minum air botol. Dia nanya, berapa ini? $2. $2 zaman itu mungkin 20.000. Dia bilang, $1 udah bisa memberi makan 20 orang di Kalkuta. Bisakah ini tidak saya minum? Berikan saya air putih biasa. Juallah ini supaya orang yang kelaparan bisa makan. Orang yang hidupnya berfokus kepada Tuhan. Tidak memikirkan dirinya sendiri lagi. Tapi memikirkan orang lain. Saya bilang sama staff full timer. Kalau ada di gereja ini, pertama tidak makan. Hubungi saya. Tidak berobat, hubungi saya. Anaknya tidak sekolah, hubungi saya. Karena ketika saya pernah makan, gak salah juga sekali-sekali makan di tempat yang mahal, silakan. Supaya tahu rasa juga. Jangan kuper. Ya pertama sekali saya waktu itu pacar saya, diajak makan spaghetti. Di otakku, aku tanya pulang-pulang, berapa lah itu? Sekian puluh ribu. Kok mahal kali lah mie goma ini ya dalam hatiku. Karena spaghetti itu kan kayak tebal-tebal besar-besar gitu kan, kayak mie goma. Kemudian dipesannya lagi pizza. Dalam hatiku ini kayak telur dadar bentuknya. Mahal kali. Pertama kali saya stres sebenarnya, mahal kali. Kalau beli Indomie, udah berapa kotak ini Indomie banyak kali. Karena kami anak kos, selalu tengah malam Indomie. Makanya otaknya otak Indomie. Nilainya pun nilai Indomie. Indomie seleraku. Amin. Yang suka Indomie. Saudara, gaya hidupmu coba ubah. Mari sederhana, itu orang rendah hati. Sekali-sekali oke lah. Tapi jangan walau merek tas. Merek tas macchiato. Apa?
Italiano, untuk whatever lah. Atau merek-merek tas Versace. Waduh, ada loh orang sangkin mahalnya tas. Ketika hujan, tasnya dimasukkan ke bajunya itu. Jadi dia jalan gak kena tasnya, dia kena terus. Dalam hatiku lebih mahal tasnya daripada dia. Tapi ada juga ibu-ibu, saking dia murahnya tasnya. Pas hujan langsung dibuatnya jadi payungnya. Itulah yang membedakan apakah itu mahal atau murah. Ada orang yang membanggakan emasnya, hartanya. Yang sampai menawar tomat cabai pun, berapa ini? Ida sekilo. Yang punya tomat dan kawan-kawannya sambil diginikan pening kepalanya. Dua-dua pula seperti kor, yang ini berapa? Karena di sini kalungnya 20, di sini kalungnya 20, kayak kor jadinya ini berapa? Langsung dibilang, terserah Eda, ambil aja lah. Besok-besok disewanya 1 jam dari simpang Sambu, ditaruhnya di kakinya. Pakai mandar, pakai sarung, nggak kelihatan. Ditawar Eda Boru X. Yang ini berapa Eda? Langsung ngamuk dia. Yang ini 3.000 suka-sukamu, yang ini 5.000 suka-sukamu. Ambili sesuka-sukamu. Bukan hanya kau yang punya emas, kau masih di tangan, aku di kaki, sukaku. Ada orang yang bangga dengan harta-harta. Alkitab bilang, engkau lahir nggak bawa apa-apa, engkau mati nggak bawa apa-apa. Tuhan nggak bilang berapa banyak uangmu, tapi Tuhan bilang, seberapa banyak uangmu menolong orang susah. Seberapa banyak uangmu mendukung gereja Tuhan. Selain orang susah, gereja Tuhan juga perlu didukung. Karena gereja Tuhan kita nggak disubsidi oleh pemerintah, bulanan yang nggak ada. Kita ini otonom, mandiri. Sangat penting sekali mendukung pelayanan gereja dengan sukarela dan sukacita. Saudara, hiduplah sederhana. Amin, ibu-ibu. Kalau nggak ada uangmu ke salon yang mahal, udahlah, salon buatan sendiri. Makan siri kan merahnya bibirmu, bibir merah sendiri. Maksud saya is okay lah. Kalau saudara mau ke salon secukupnya. Ingat Ibrani 13 ayat 5. Hiduplah secukupnya. Biar Tuhan yang memelihara engkau. Sebenarnya biaya hidup murah. Gaya hidupnya mahal. Biaya hidup apa sih? Biaya hidup kan makan. Makan pun sekarang semakin kayak gini pun makan karbo dikurangi. Tapi kalau aku masih berat mengurangi. Makan karbo dikurangi sikit. Sikit semua makin sikit-sikit. Biaya hidup sangat murah. Tapi gaya hidupnya mahal. Supaya engkau gengsi sama orang lain. Gak berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah pelayanan tanpa gengsi. Dia di hutan-hutan, di padang gurun. Dia berteriak, bertobatlah, bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis. Dia enggak gengsi. Saudara melayani Tuhan jangan harus di mimbar seperti ini. Saudara bisa menerima pelayan jemaat, pendoa, parkir, keamanan, kebersihan. Tuhan tidak melihat kasta-kasta pelayanan. Saya khotbah, saudara di parkir, sama di hadapan Tuhan. Bahkan saya berpotensi untuk sombong. Karena saya tadi khotbah ada tepuk tangan. Bagus juga, gak ada masalah. Yang penting untuk Tuhan tepuk tangannya. Tapi orang yang di mimbar ini berpotensi sombong. Dan orang sombong akan jatuh. Maka tidak sedikit orang yang di mimbar ini jatuh perzinahan. Jatuh pornografi. Jatuh dengan kenajisan. Jatuh cinta uang. Saudara, sulit kan kalau bagi orang yang miskin sombong. Tapi orang miskin pun ada sombong. Udah miskin, sombong lagi. Tapi miskin atau kaya bukan itu ukurannya. Ada orang kaya rendah hati. Ada orang miskin sombong. Sombong itu sikap hati yang merasa karena aku bisa, aku lebih baik, aku lebih hebat dari kalian, aku lebih berkenan, aku lebih berpengaruh. Kukumu makin panjang, mirip kuntilanak. Aku semuanya, aku. Kalau nggak karena aku, mana sekolah kau? Kalau nggak karena aku, nggak jadi orang kau. Jadi apa? Bodat. Jangan, itu orang sombong. Semua kita tahu, semua yang diberikan Tuhan kepadamu, titipan Tuhan agar kau beri kepada orang lain. Ingat, apapun yang kau miliki, itu
tidak milikmu, titipan Tuhan. Uangmu, uang Tuhan dititipkan. Sebagian untuk orang susah, panti asuhan. Sebagian untuk janda, sebagian untuk gereja, sebagian untuk gempa bumi, longsor. Mulai bermurah hati. Pelayanan juga jangan gengsi-gengsi, dimanapun kau bisa melayani Tuhan. Kalau engkau ditempatkan pelayanan Tuhan di mana-mana, terima dengan segenap hati. Yang penting untuk Tuhan. Jangan gila tampil, jangan ingin dikenal. Kalau engkau memberi, jangan tahu orang lain. Jangan ingin namamu dipajangkan di sini. Nggak usah. Kalaupun ada pengumuman, ya nggak ada salahnya. Yang penting sikap hatimu nggak menyombongkan. Saya mengajak sama saudara, belajarlah kita merendahkan hati. Orang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Dan orang rendah hati akan rela melayani Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.